Halo teman-teman semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang Big Data. Nah, jadi dari kelompok 14 ini ada Alvia, Gamaliel Nalo Undro, Daniel Umbing, Agri Brianko Saga, dan saya sendiri Aurora Amalia Safa Putri Cahya. Yang pertama ada apa itu Big Data? Nah, Big Data merupakan himpunan data yang sangat besar. Big Data di sini memiliki keragaman sumber data yang tinggi sehingga perlu dikelola dengan metode dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Nah, sebenarnya apa sih yang menghasilkan Big Data? Kenapa bisa terjadi sampai data itu bervolume yang sangat besar? Jadi di sini ada Internet of Things. Internet of Things di sini merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda terhubung dari internet. Misalnya kayak perangkat itu berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, IoT di sini menghasilkan data-data kecil, namun dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, dihasilkan big data. Selanjutnya di sini ada karakteristik big data. Yang pertama ada volume. Volume di sini ukurannya yang sangat besar. Jadi data-data tadi itu tuh ukurannya tuh sangat besar. Jadi di dalam riset itu bisa sampai tahun 2012 datanya 2,3 triliun GB per harinya. Terus juga di tahun 2020 data big data itu bisa sampai 43 triliun per harinya. Kemudian ada velocity, yaitu tingkat kecepatan. Tingkat kecepatan di sini ketika kita mengakses aplikasi secara bersamaan, kita kan membutuhkan tingkat kecepatan di mana yang jaringan kita kadang-kali kalau lelet kan kita kurang agak kesel gitu kan. Nah, contohnya gampang aja, kadang kita ngakses smart steaming gitu. Kalau misal kadang kita ngaksesnya secara bersamaan, kadang juga jaringan kita atau data-data di situ mengalami ngebug atau nge-lag gitu kan. Terus yang kedua ada variety. Variety di sini data yang dihasilkan berbagai jenis dan variasi. Jadi data yang dihasilkan di sini itu nggak cuma data yang tertulis saja atau data yang melalui file saja, melainkan ada macam-macam, misalnya video, foto, dan masih banyak lagi. Kemudian next akan dibacakan oleh Kak Daniel. Ya, oke, terima kasih. Perkembangan Big Data dengan munculnya IoT atau Internet of Things yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas, adapun kemampuan seperti berbagi data, serta remote control. Produsen pun melakukan pengumpulan data tentang pola penggunaan pelanggan dan kinerja produk. Di sini dalam tabel di samping terlihat untuk statistik yang dihasilkan oleh Big Data. Indeks pertama nomor 1 adalah Facebook, atau yang keduanya YouTube, dan yang secara resmi. Oke, berikutnya. Ada 3 hal yang memicu perkembangan Big Data menurut Hilbert dan Lopez. 1, pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Itu kemampuan penyimpanan data telah bertumbuh sangat signifikan dengan memperlihatkan pergeseran penyimpanan data dari bentuk analog menjadi digital. Dan yang kedua, pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemproses data. Dengan seiringnya pesatnya perkembangan teknologi hardware, maka kapasitas komputasi pada mesin perangkat komputer juga meningkat. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan data yang melimpah. Perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor di industri melakukan yang memiliki data setidaknya 100 terabyte, bahkan banyak di antara perusahaan tersebut yang memiliki data lebih dari 1 petabyte. Atau banyak juga kasus lainnya yang menggunakan big data pada sistem online yang lainnya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya yaitu klarifikasi big data. Data yang pertama, data terstruktur. Data terstruktur digunakan untuk merujuk
pada data yang sudah tersimpan di basis data secara berurutan. Data ini tersusun secara rapi serta mudah diakses. Data terstruktur dibuat agar dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui perilaku pelanggan serta membuat keputusan bisnis. Sumber data terstruktur yang pertama, data struktur mesin. Contohnya, semua data yang diterima dari sensor web blog dan sistem keuangan. Yang kedua, data struktur manusia. Contohnya, semua data yang diinput manusia ke komputer seperti nama dan detail pribadi lainnya. Data yang kedua, data tidak terstruktur. Data ini memiliki format penyimpanan yang tidak jelas. Sebagian besar data ini hanya menyimpan atau menganalisa secara manual, serta raw datanya hanya menghasilkan nilai. Sumber data tidak terstruktur, yang pertama data struktur mesin, contohnya data ilmiah dari berbagai eksperimen, data radar yang ditangkap oleh berbagai aspek. Dan yang kedua, data struktur manusia, contohnya data media sosial, data seluler, konten situs web. Dan yang ketiga, ada data semi terstruktur. Garis antara data tidak terstruktur dan data semi terstruktur selalu tidak jelas, karena sebagian besar data semi terstruktur tampak tidak terstruktur. Salah satu contohnya yaitu dokumen NoSQL dianggap semi struktur karena mengandung kata kunci yang dapat digunakan untuk memproses dokumen dengan mudah. Dan dilanjutkan oleh Alfia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengelolaan Big Data, yaitu pertama ada acquire, yaitu sumber dan cara mendapatkan data. Di sini misalkan contohnya mendata mahasiswa STIMIK, yaitu dengan cara bisa diambil dari Smart Campus dari akun masing-masing mahasiswa. Kemudian kedua ada akses, yaitu berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, instruct, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Perangkat untuk memproses atau processing tool, salah satunya menggunakan Head-Up dan GrabLab. Manajemen penyimpanan data menggunakan Neo4j atau HDFS. Next. Ketiga, ada analitik. Di sini analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data, kemudian diagnosis, mencari sebab akibat berdasarkan data, kemudian prediktif, yaitu memprediksi kejadian di masa depan, kemudian prediktif analitik, yaitu merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Keempat, ada application, yaitu terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik tool yang digunakan pada tahap ini adalah RS Studio. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Anggri. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasi dari Alpia tentang pemanfaatan bisnis pada sektor bisnis. Ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis memiliki orientasi utama pada pencapaian margin laba setinggi mungkin, atau yang disebut juga profit oriented. Berbagai informasi penting itu dapat dihasilkan dari big data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan. Next. Ya, di sini ada beberapa informasi yang mungkin dapat dihasilkan dari big data.
yang dapat mendukung pengambilan dari keputusan pada sektor bisnis tersebut. Itu diantaranya, pertama, mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial. Kedua, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Ketiga, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Keempat, perencanaan usaha. Dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Dan yang kelima, mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Selanjutnya adalah pemanfaatan big data pada sektor layanan publik. Pada perusahaan atau institusi yang berada pada sektor layanan publik, lazimnya memiliki orientasi utama pada pencapaian kepuasan klien atau pelanggan itu. Pada resource big data dapat memberikan andil dengan menyajikan berbagai informasi berharga. Next. Ya, pada berapa informasi yang dapat dihasilkan dari big data tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan pada sektor layanan publik. Antara lain, pertama, mendapatkan feedback atau umpan balik dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Feedback tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial. Kedua, membuat layanan terpadu sesuai dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien. Ketiga, menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada data. Contohnya yaitu menganalisis informasi cuaca, pertanian terkait data tingkat kesuburan tanah. Pemerintah dapat menerapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu yang tertentu. Ya, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Daniel. Ya, oke, terima kasih. Studi kasus Big Data yang ada di Indonesia dalam ini adalah Zalora Indonesia yang merupakan toko online. Di sini Zalora merupakan menggunakan Big Data pada perusahaannya untuk men-tracking pembelian yang didapatkan oleh Zalora dari implementasi Big Data. Satu, memprediksi barang-barang yang dicari oleh pelanggan. Dua, memberi pilihan alternatif yang bermanfaat bagi kegiatan marketing di media sosial. Dan yang ketiga, melakukan tracking pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Salah satu contoh data yaitu data mengungkapkan 40% pengunjung Zalora memanfaatkan jalur mobile untuk mengakses Zalora. Atau banyak juga kasus lainnya yang menggunakan Big Data pada sistem online yang lainnya. Oke. Baik, selanjutnya yang kedua ada study case Big Data di Indonesia yang selanjutnya dari perusahaan Gojek. Nah, di sini Gojek penyedia layanan on demand, berbagai kebutuhan mulai dari transportasi, motor atau mobil, antar barang, pemesanan makanan, dan lain sebagainya. Di sini Gojek memanfaatkan Big Data untuk memberikan insight kepada konsumen, selain itu juga meningkatkan efisien. Jadi di sini semua interaksi yang ada dilakukan oleh user, pengguna Gojek sendiri, dalam aplikasi itu bisa langsung kelihatan, misal kayak kita buka aplikasi itu sendiri, kita tuh udah kelihatan di big datanya, apalagi sampai kita alur pesanan kita dari awal kita pesan sampai pesanan itu selesai, jadi kita kelihatan masuk ke big data dari Gojek itu sendiri. Nah, data yang dimiliki perusahaan Gojek ini juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Jadi contoh kecilnya yaitu masalah transportasi. Ketika ada penutupan jalan di suatu daerah gitu, dengan menggunakan data yang Gojek punya, itu tuh dapat mengetahui impact secara ekonomi seperti apa
terutama impact-nya tuh sangat berpengaruh dari driver-driver Gojek itu sendiri. Nah, olah data dan analisis data ini tidak hanya di bagian pengguna saja, tetapi juga pada bagian mitra pengemudinya. Next, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Big Data ini yaitu bahwa analisis Big Data diketahui memiliki nilai bisnis yang pasti. Karena analisis dan pemrosesannya dapat membantu perusahaan mencapai pengurangan biaya dan pertumbuhan yang dramatis. Manfaat Big Data juga telah dirasakan secara luas dalam berbagai sektor. Untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan agar target memaksimalkan raihan profit yang dapat tercapai. Jadi, sekian dari presentasi dari kelompok 14. Jika ada salahnya kami minta maaf dan terima kasih.